Kak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, pada siang ini kita ucapkan syukur karena bisa bertemu kembali di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai, ada yang masih ingat tentang Pemasaran produk. Ya, coba cek kesiapan belajar. Tadi sudah berdoa, kemudian kehadiran, ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Sekretaris? Hadir semua. Kemudian cek kebersihan kelas. Terlihat masih ada sampah. Tadi habis istirahat ya. Boleh diambil dulu sampahnya, disisir. Sisir. Oke. Yang tadi sampah boleh dibuang. Kaitan materi pembelajaran hari ini masih berkaitan dengan yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai implementasi media promosi tapi di produk yang ada di pasaran ya, berarti buatan dari perusahaan. Kalau untuk hari ini kita akan lebih mengenai langkah-langkah pemasaran tapi akan lebih diimplementasikan ke produk yang sudah kalian buat. Macam-macam kan produk-produknya, produk yang makanan awetan nabati. Ketika kalian sudah memahami langkah pemasaran, diharapkan kalian sudah memiliki ide. Jadi ketika mempromosikan produk bisa menghasilkan uang. Inti dari ada membuat produk itu kan menghasilkan keuntungan. Kalaupun ada yang rugi itu resiko apa yang harus kita evaluasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model project based learning di mana nanti anak-anak harus membuat media promosi tentang produk yang sudah dibuatnya dan di-upload ke media sosial. Punya media sosial kan? Baik yang pribadi maupun kelas, mau YouTube, Instagram atau TikTok. Nah, kemudian dibantu dengan ada media assembler untuk langkah-langkah pemasarannya. Nanti Ibu bagikan linknya. Kemudian diharapkan peserta didik mampu memilih media mana yang efektif serta membuat media untuk pemasaran produk makanan awetan dari bahan nabati. Adapun kompetensi dasarnya dalam memahami pemasaran pengolahan produk serta keterampilan memasarkan produk dengan indikatornya yaitu memilih media pemasaran. Kemudian peserta didik mampu membuat media pemasaran produk pengolahan makanan awetan serta melakukan pemasarannya. Sudah disimak? Sudah. Cukup? Cukup ya. Ibu punya pertanyaan. Siapa? Hal apa saja yang kamu ingat setelah menonton tayangan tadi? Ada yang mau pilih? Ada hal yang spesial dari tayangan tadi dibanding dengan iklan yang ditayangkan di televisi? Kenapa? Videonya bagus, sinematik. Ya, anak-anak sekarang sinematik gitu ya. Kenapa dibuat sinematik? Biar lebih menarik. Apakah kamu pas membuat Indomie juga telur yang suka diacung-acungkan dulu? Enggak boleh, itu sama profesional aja gitu. Apa keunggulan produk Indomie dibanding pesaingnya?
jajaran varian rasa Indomie lebih banyak ya dibanding dengan yang lain. Kalau minggu lalu di pembelajaran sebelumnya pernah ditayangkan iklan dari berbagai negara. Apakah pernah melihat iklan dari mie instan di luar negeri? Hanya Indomie ya? Berarti pemasarannya dia sudah go internasional. Selain rasanya yang bervariasi, apalagi? Dari kemasannya menarik. Karena saking banyaknya rasa, jadi kemasannya pun berbeda-beda ya. Yang paling disukai apa? Varian apa? ACC. Itu yang suka pedas-pedas ya? Oke. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara produsen memasarkan produk Indomie ini bagi yang sudah mengetahuinya? Jajaran di sana ada profilan? Kan media televisi, terus kayak ada baliho juga ada ya? terus kayak Ada apa lagi? Iklan di mana? Selain di televisi? Di medsos juga sering muncul? Iya. Oke. Untuk apa mereka beriklan di medsos? Siapa yang menarik? Siapa yang tertarik? Pengguna medsos. Pengguna medsos itu biasanya kalangan mana? Kalangan remaja. Apakah kalian sekarang lebih sering menonton televisi atau medsos? Medsos. Dari situ bisa tahu alasannya kenapa perusahaan Indomie mengiklankan di medsos? Nah, supaya target konsumen mereka lebih banyak lagi ya. Di Indonesia mah insya Allah sudah nomor 1 gitu. Mereka percaya diri. Oke, terima kasih untuk kelompok paling kanan. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, sekarang ibu punya ice breaking. Sekarang ice breakingnya ibu bawa di awal. Karena tadi sekarang supaya lebih paham lagi tentang langkah-langkah pemasaran seperti apa yang harus dilakukan perusahaan, terutama di perusahaan yang sudah memproduksi produk awetan yang kalian sendiri. Pertama, saya ibu bilang dulu duduk berkelompok, nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di sini, kemudian kelompok 6 di situ ya. Kelebihannya bisa mempengaruhi orang-orang terdekat untuk membeli produk tersebut tanpa adanya penipuan. Kelemahannya, yang membeli tidak cukup banyak pembeli karena WA bersifat privasi. Selanjutnya, ini media promosi kami yaitu poster, terdiri dari variannya, harga, dan tempatnya, lokasinya. Dan yang selanjutnya adalah logo produk kami. Yang pertama, kelompok kita mempunyai logo produk. Ada logonya dan ada tulisannya. Yang kedua, kelompok kita mempunyai media promosinya melalui poster seperti kelompok 1 sama. Dan di sini di poster ini tuh ada judul, ada gambar, ada harga produk, ada tagline, ada lokasi, logo
pembuatan produk, selanjutnya dengan adanya jangkau dan dua varian rasa yaitu coklat dan anggur 1 pak isi 3 pieces dengan harga Rp5.000. Ada media yang kita pakai untuk melakukan produksi, mempromosikan. Di sini ada poster promosi tentang produk yang kita jual dari Solo. Sekarang bagian di kesimpulan. Apa saja yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pemasaran produk? Ini yang pemasaran produknya dipertimbangkan harga promosi dari Markot atau dari D atau dari itu yang bisa ditargetkan dari seluruh bagiannya. Sekarang Ibu akan menyebutkan kelompok kegiatan yang terbaik, artinya membuat segala unsur yang ada di lampu wilayah yaitu ubi lumer, puding, dan kertas. Bagaimana pengalaman belajar media pemasaran produk ini? Refleksi hari ini pengalaman belajar media promosi dalam satu kata untuk satu kelompok. Ibu kalau gitu puas, kelompok 1, kelompok 3, 5, 6. Nah, untuk persiapan minggu depan kita akan melakukan evaluasi pemasaran. Ya. Boleh diri. Boleh tepuk tangan dulu sekali lagi.